Modul Dwi Matra ini ada 7. Jadi basic itu modul landscape atau pemandangan atau still life ya, tetapi semuanya di alam. Modul lanjutnya adalah modul potret dan model. Sebetulnya jadi modul yang isinya semua motret orang di dalam studio maupun di luar studio dengan 1 lampu sampai dengan 5 lampu. Sedangkan modul intermediate atau modul still life adalah modul benda-benda yang dipotret, benda mengkilap, benda gelap, benda bening, benda yang berwarna gelap, yang terus sambungannya adalah modul street. Modul street ada beberapa komposisi, 50 komposisi, tugasnya dipilih beberapa saja yang dibikin. Modul advance adalah modul kritik foto yang mungkin jarang diadakan di mana-mana, tapi ini ada. Terus yang satu lagi adalah modul essay. Jadi kalau untuk pemula baiknya ngambil kalau memang suka motret benda, mau ambilnya modul landscape, diteruskan modul still life, diakhiri dengan modul essay atau modul kritik foto. Kalau yang suka motret orang, diawali dengan motret model, motret orang, terus modul street, terus diakhiri dengan modul essay atau modul kritik foto. Peserta akan mendapat sekitar 62 slide ya. Jadi slide ini dalam bentuk gambar-gambar dan juga ada suaranya. Jadi sekitar 62 lah tergantung modulnya. Peserta biasanya mendapat 24 tugas, kecuali modul street mungkin hampir 48 tugas. Cukup dibuat 12 tugas saja dari semuanya untuk lulus. Peserta dapat e-sertifikat yang dikirimkan melalui via email. Jadi berikan namanya sebelum lulus dan nanti akan diposting di Facebook atau Instagram. Ulasan tugas WA dan peserta biasanya dapat latihan di grupnya di WA, ulasan kritiknya, ulasan kritik karyanya, juga beserta rekan-rekannya yang lain. Modul landscape itu sebenarnya motret benda ya. Pokoknya di luar biasanya cukup dengan handphone juga bisa. Jadi motretnya kalau sekarang bisa 24 jam, tugasnya ada 24. Jadi ini contoh-contoh yang dibuat oleh siswa di Dwi Matra ya, yang range umurnya dari anak SMP sampai profesional sampai yang udah umur 50 lebih, dan dikerjakan paling cepat tuh ada yang 3 minggu sampai 1 bulan ya. Ada yang paling cepat 1 bulan udah lulus dengan cepat, dan biasanya sih nggak ada masalah karena motretnya filosofinya di Dwi Matra bukan cari ke tempat-tempat wisata terkenal seperti Bromo atau dan sebagainya yang sebenarnya memotretnya sudah begitu mudahnya, tetapi motret di sekitar sekeliling kita gitu. Jadi seperti seniman-seniman lokal di Indonesia atau seniman lukis atau pelukis-pelukis Asia gitu ya, yang selama memang menggali potensi di sekitar kita saja yang penting. Jadi nggak terlalu perlu harus travel yang jauh-jauh, itu nggak perlu itu. Model potret dan model, jadi model jadi satu. Jadi sini semua gaya dari motret. Sebenarnya ujung-ujungnya motret orang lah ya, motret orang, motret kepala orang dari close up seperti pas foto itu dengan cahaya standar Rembrandt loop, diajarin semua dengan lampu kilat sampai 5, dan juga model dengan gaya-gayanya. Tetapi tentu ada 2 hal yang berbeda ya. Kalau motret model itu karakter bajunya yang dijual, sedangkan model potret itulah menimbulkan karakter pada manusianya. Jadi itu agak berbeda filosofinya. 2 hal yang berbeda. Yang satu memang semakin kenal orangnya, dia akan semakin mudah difoto. Jadi juga seperti anjuran di foto landscape, foto potret juga tidak perlu mengambil model, bayar model terkenal dan sebagainya, yang justru sebenarnya mereka udah lebih terlatih dan lebih mudah difoto dibandingkan orang biasa. Jadi ini teman kita lah, self portrait juga boleh. Jadi self portrait juga boleh, tugasnya sama, jadi kurang lebih isinya begitu. Jadi semua teknik profesional ini diberikan pada model potret dan model dan foto model. Model landscape 2 sebenarnya lebih kayak pelajaran nirmana di seni rupa, jadi lebih ke arah abstrak. Jadi bagaimana menggali
Ini lebih mudah lagi dibuat karena bisa juga di taman di rumah kita, di dalam rumah kita, di taman dan sebagainya. Karena kalau sekarang namanya outdoor sama indoor dengan kamera digital atau dengan yang semakin lama semakin canggih, handphone pun bisa. Jadinya udah nggak ada masalah. Cuma yang belajarnya memang mengaplikasikan prinsip seni seperti prinsip seni gerak, prinsip seni dan sebagainya gitu ya. Perekaman, keseimbangan, penekanan. Jadi belajar dengan konsep seni rupa gitu ya. Di sini yang lebih ke arah latihan abstrak dan juga belajar mengenai rasa ya. Walaupun semua foto tentu saja belajar rasa. Cuma rasa yang abstrak lebih sulit ditimbulkan karena dibandingkan dengan rasa misalnya orang gitu ya. Kalau orangnya cantik ya rasa keindahan, atau orangnya ganteng rasa kegantengan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya rasa pada benda yang abstrak tuh kadang-kadang agak susah. Jadi bisa juga disetel sebelum memotretan, atau memang mengharapkan suatu kebetulan. Tapi pada semua tugas-tugas ini jarang sekali mengharapkan suatu kebetulan. Jadi benar-benar memang harus buat sendiri dan menggali dari diri kita. Kita ajarkan juga modul still life, berarti suatu cara orang dari pelukis zaman dulu juga banyak motret benda-benda di atas meja, berupa dulu mungkin pesanan baik raja di Tiongkok maupun raja di kerajaan barat. Itu banyak jual-jual, itu sudah lama ya, tradisi still life itu udah lama. Jadi biasanya mereka buah-buahan di atas meja, terus lukisannya dipesan sama orang-orang kaya dan sebagainya, itu udah biasa. Jadi tradisi ini terus berkembang sampai sekarang dan pindah media, yaitu fotografi. Dengan adanya fotografi, terutama moto makanan yang hampir setiap orang posting di dunia sosial media ini, pergerakannya begitu cepat, jadinya motretnya juga kelihatannya jadi lebih mudah. Cuma di sini tetap diajarkan prinsipnya motret benda berwarna, benda bening, benda gelap, itu apa sih rumusnya. Jadi di sini diajarkan, termasuk modul yang agak susah dibuat karena selama ini yang lulus nggak terlalu banyak juga, yang ikut juga nggak terlalu banyak, 2 bulan 3 bulanan lah yang paling cepat lulusnya ya. Modul street ini spontan, jadi sebenarnya nggak usah di apa, di setting gitu ya. Jadi benar-benar spontan. Dan dengan teknologi sekarang ini namanya modul street sudah nggak dibuat harus pergi ke jalan raya gitu, motret di jalan raya yang rame atau apa gitu. Cukup di tempat lingkungan kerjanya. Kebetulan contohnya ini adalah dokter yang udah pensiun dan ngambil kursus ini udah selesai sih, dia cepat sekali buatnya, cuma sekitar 3 bulan atau 4 bulan tuh semua dia udah lulus aja. Terus dia lulus semua modulnya, dia lulus termasuk cepat, bikinnya cepat sekali dia. Bikinnya setiap modulnya nggak sampai 3 minggu, sampai sebulan paling lama itu udah selesai semua dia, semua modulnya tersebut. Dia orang pensiunan dokter tapi masih kerja sih, praktek dokter. Jadinya dipotret di sekitar lingkungannya aja. Saya bilang nggak usah motret ke jalan cari masalah, ya udah tempat kerjanya aja, teman-temannya lah difoto. Jadilah foto streetnya sekarang. Tapi memang dunianya sudah begitu ya tuntutannya. Ini foto cerita, bagi yang orang suka bercerita, intinya sebenarnya bercerita dengan gambar gitu ya, bercerita dengan gambar. Ya ada juga yang bilang itu foto jurnalistik, dan biasanya esai yang paling sering, mungkin tradisi lamanya kita masih sering lihat di National Geographic ya, atau WordPress foto dan sebagainya. Walaupun di sini nggak terbatas pada foto esai manusia atau orang, ini juga sama lah, karena kebetulan si fotografernya ini yang baru belajar cepat sekali, Asep Soefulo ini. Sekitar berapa bulan aja dia udah sampai ke mana? Udah dalam 2 tahun ikut kursus saya aja dia udah pameran internasional dan sebagainya. Jadi termasuk cepat. Nah, karirnya paling cepat lah. Dia tinggal di Subang, jadi dia ngirim dari beli kamera tuh ngirim, terus cepat sekali progresnya di era digital. Nggak sampai sekarang udah sering pameran di luar negeri, di Perancis dan sebagainya gitu ya. Jadi ini termasuk cepat. Ini karyanya dia. Ini foto esai itu ya namanya foto bercerita, jadi buatnya lumayan banyak sih, dalam satu tempat itu bisa 14 foto ya, tapi harus suatu rangkaian bercerita gitu ya. Jadi rangkaian bercerita, walaupun di kita tidak terbatas bahwa hanya foto esai manusia aja, boleh juga foto esainya benda gitu ya. Misalnya kita mau cerita sendal jepit gitu ya, boleh aja di sendal jepitnya motretin sendal jepit, terus itu juga boleh gitu. Jadi nggak ada larangan, jadi sambungannya still life. Karena kalau hanya motret orang jadi seakan-akan ini sambungannya foto potret yang sebelumnya, tapi ini sambungannya still life,
Abisnya ya di still life juga deh, tapi kita boleh boleh juga buat dengan foto esai. Modul kritik foto ini termasuk jarang dibuat, bahkan di kuliah pun kita nggak sebut. Biasanya sudah dijadikan satu di dalam evaluasi karya gitu ya. Tapi modul kritik foto ini dibikin spesifik, jadi ya instrumennya instrumen Feldman yang udah paling terkenal itu, yang kita modifikasi sendirilah sesuai dengan kebutuhan fotografi ya. Jadi ini cukup ngambil, tapi ini agak uniknya dibuatnya boleh dengan karya sendiri, terus dikritik, terus dimasukkan juga boleh, boleh begitu juga. Nggak harus ngambil karya orang lain terus diulas kritik, nggak perlu. Karyanya sendiri aja dikritik gitu, terus jadi belajar mengkritik fotonya sendiri maupun foto orang lain.